orang akan nggak nagih apa sih namanya portofolio lagi gitu loh, tinggal nonton aja gitu. Lakuin dulu, ikutin SEO-nya konsisten ya kan. Oke, ini kita masuk ke pendapatan YouTube ya. Kita masuk pendapatan YouTube, tapi sebelum itu mau bandingin nih sebenarnya kayak kenapa sih harus di YouTube gitu kan, dan kenapa sih kita nih diajak-ajak sama teman kita Bang Z dan Mas Nukman. Jadi ini ada openingnya dulu kan kenapa harus di YouTube. Silakan Mas Nukman. Ya. Yuk. Halo, assalamualaikum semua. Oke, perkenalkan saya Nukman. Ya, saya salah satu dari 2 orang yang bentuk Manplace. Jadi awalnya saya mau bahas nama dulu kali ya. Mungkin kan ada yang bertanya juga, kenapa sih milih Manplace? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia atau apa? Jadi Manplace itu awalnya dari 2012 waktu saya masih kuliah, kelompok waktu itu kita belajar kreatif fundamental. Saya waktu itu jadi sales advertising, sering berkunjung ke beberapa agensi periklanan. Di Jakarta ada yang namanya Mindshare. Itu salah satu perusahaan iklan terbesar, kurang lebih Unilever itu dipegang oleh si Mindshare. Nah, pada saat di kelas disuruh bikin nama kelompok, kita semua mikir sampai waktunya habis kita nggak ada nama. Akhirnya lu kebanyakan mikir, lu tempatnya orang mikir. Ya udah akhirnya timbullah kata Manplace. Udah Manplace aja Pak gitu. Akhirnya jadilah Manplace itu 2012. Nggak nyangka juga akhirnya 2017 saya bikin perusahaan Manplace dan kita akhirnya bikin channel YouTube namanya Manplace Studio. Nah, kenapa kita tertarik untuk mencari uang di dunia YouTube? Jadi gini teman-teman, awalnya itu adalah karena Manplace perusahaan advertising, kita masih startup, kita melihat beberapa perubahan bisnis di dunia YouTube maupun Instagram. Dulu kita nitip salam aja ke artis itu gratis. Kalau kita kenal biasanya gratis. Misalkan Mas Teguh Wisnu, istri saya ulang tahun, tolong dong diucapin gitu. Atau misalkan bro lu kan artis nih, tolong dong anak gue ngefans banget sama lu, bilang semangat belajar. Itu dengan sukarela, yang penting kita kenal aja. Sekarang enggak, tanya manajer gue rate-nya berapa. Nah itu ada perubahan, pergeseran, pergeseran jadinya udah perubahan. Yang tadinya kita gratis menjadi berbayar. Begitupun dengan rate yang terjadi oleh Instagram maupun YouTuber. Nah, kenapa kita perlu belajar monetize? Nah, ini awal mulanya adalah di saat ada klien datang ke Manplace, terus bilang, Mas Nukman, saya butuh, waktu itu salah satu bank Danamon, mereka meluncurkan namanya D-Mobile atau Danamon Mobile. Nah, mereka menunjuk saya gimana nih caranya untuk mendapatkan viewer banyak di YouTube. Saya mengusulkan Bayuskak. 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017 saya lupa. Waktu itu harganya Bayuskak itu hampir 50 juta untuk membuat satu video iklan di mobile. Nah, pertama kali 2018 saya dapat top 1. Saya ajak lagi Bayuskak. Harganya kurang lebih hampir mendekati 180 juta. Gila, gede banget. 1 tahun kita nggak ketemu dia, harganya hampir 2 kali lipat. Sekarang di sini teman-teman jika masih kerja, yang gajinya misalkan 1.000, ada nggak tahun depan menjadi 2.000? Jarang, paling naik 10%, naik 20%. Tapi ini anak YouTube, gila ya. Maksudnya, lu kan kemarin 40 juta, sekarang ini hampir cepet. Nah, saya mikirnya, oh ya bisa jadi tahun depannya 120, mikirnya begitu. Nah, itu terjadi pas Cokomania, pas tahun lalu tepatnya bulan April tayang, bulan saya ke Malang,
Bulan Mei tayang berarti kita dealnya pas Februari. Kalau nggak salah pas dia lagi sibuk-sibuknya Yowis Band. Nah, harganya berapa? Hampir 180, belum pajak. Saya yang bayar pajak kayak gitu. Hampir 180 sekian. Saya mikirnya, 40 waktu itu, 80, 120. Kok jadi hampir 200 gitu. Untungnya kita jualnya lebih dari itu. Cuman kan marginnya jadi sedikit. Gitu. Nah, apa sih patokannya si para YouTuber itu menaikkan harga semena-mena? Mereka bilang, subscriber gue naik. Komentar gue juga banyak. Lantas gimana nih kita menyikapinya? Nah, nanti kan ada, ini berhubungan. Mereka semena-mena menaikkan harga itu karena apa? Mereka sudah dibayar oleh YouTube melalui AdSense. Jadi ya lu kalau nggak mau nggak apa-apa, orang gue udah dapet ini dari AdSense. Nah pertanyaannya adalah jika mereka bikin konten nggak dapet AdSense, kalau kita sebagai brand atau produk atau UMKM bilang 10 juta aja deh, lu kan cuma ngevlog. Kalau mereka nggak dapet dari AdSense, oke deh. Tapi karena mereka dapat AdSense yang harga puluhan juta, ya udah kalau lu nggak mau gue dapet AdSense kok. Akhirnya apa? Semena-mena berbeda dengan media. Media harganya berubah setahun sekali. Red Cut 2018 kalau ada yang kerja di media, Red Cut 2019, Red Cut 2020. Mereka bergantinya itu setahun sekali. Itu pun bisa ditawar. Kenapa? Mereka ada over cost setiap bulan, overheadnya, bayar gaji karyawan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nggak ada iklan masuk, ya bingung. Tapi kalau YouTuber ini nggak bisa. Begitu pun juga dengan Instagram. Hampir sama. Mereka yang tadinya foto harganya 500.000, video harganya 2 juta, menjadi 1 juta fotonya. Menjadi kayak Citra Kirana contohnya. Tahu? Ciki yang baru merit. Dia harganya itu, pertama kali saya kenal dia, itu asal 10 juta sekali foto. Terakhir yang pas pernikahan dia sama siapa? Rizky Aditya. Itu hampir mendekati 60, satu foto. Kalau misalkan 1 bulan dia hanya mendapatkan 5 endorsan dari brand, bukan dari UMKM, dari brand. Kalikan aja. Gitu. Dan kan bilangnya, oh iya ini di keep berapa lama? 30 hari. Lepas dari 30 hari dia hapus. Kenapa dia hapus? Biar orang pajak nggak tahu. Ya dong, kalau 30 juta kali 5 endorsan, berarti berapa? 150. Itu sebulan, 150 kali 12 bulan. Pajaknya berapa? Kalau dihapus kan buktinya malah nggak ada di feed gue. Kayak gitu. Nah makanya kita belajar monetize supaya apa? Kalau konten kalian bagus, kalian kan mau menaikkan rate tuh enak. Kayak misalkan teman-teman saya tuh si Davidnya Gadgetin, David Brandy, dari dia anak kosan sampai dia pindah jadi di anak apartemen, ngomongnya enak aja, bro, next project gue 30 ya. Awalnya 12. Awal banget 2 juta. Mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya Mas Wahid, otomotif, nah saya pernah jadi manajernya, itu dia dari nge-review 2.500.000, sekarang rate-nya 50. 2 tahun. Kayak gitu, enak banget. Dan itu real, nggak bohong. Itu dari dia bilang, Mas aku kalau misalkan pulang ke Kendal, pasti ada yang dijual. Maksudnya? Ya pasti ada yang dijual. Kalau nggak kulkas dijual, kalau nggak TV yang dijual, buat dia balik kampung. Dan sekarang dia beli Alphard second aja bisa yang 200 dan lain-lain. Memang sangat luar biasa untuk bisnis YouTube. Nah, nanti teman-teman membahas perihal monetize. Jadi teman-teman balik lagi ke main place kita. Kita nggak mengajak teman-teman untuk menjadi main place. Tapi kita ingin berbagi kepada teman-teman, ini loh langkah-langkahnya step by stepnya. Kalau misalkan teman-teman gimana caranya biar gue dapat duit dari YouTube. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gimana caranya gue dapat ide yang tadi seperti yang kalian dapatkan. Karena kalau misalkan, Mas saya pengen kayak main place dong. Kita main place berasal dari hobi ya awalnya. Teman-teman semua sangat suka main place, saya pun juga suka. Perihal kalau misalkan ditanya keuntungan udah margin atau belum, uang saya belum balik. Kalau misalkan teman-teman ada 7 sampai 8 orang, terus juga yang tadi teman-teman bilang
ya belum balik modal atau apa. Ya betul, setuju. Gitu, cuman hal apa sih yang membuat seseorang rela rugi tapi dia tidak menuntut, adalah hobi. Lu daripada main badminton mendingan lu lembur bro. Lembur kan dapat duit. Kenapa lu main badminton? Badminton kita suka. Walaupun kita patungan bro 100.000 buat bayar lapangan. Kita mau karena kita suka. Padahal ngeluarin duit loh. Tapi rela-rela aja kan. Sama nih main place juga gitu. Karena kita suka, akhirnya saya sama Bang Z beli alat. Teman-teman dengan sukarela, yaudah deh kita mengeluarkan kemampuan dengan energi dan belajar juga. Akhirnya terbentuklah Main Place Studio. Kita base campnya di Jogja, jadi mungkin saya sebulan sekali ke Jogja. Kenapa saya bilang jangan ngikutin Main Place? Karena takutnya buat teman-teman yang nggak sabaran berhenti di tengah jalan. Ini teman-teman ini juga mereka konsisten, istiqomah. Kenapa konsisten itu? Dari tadi kita hitung sudah mungkin 5-7 kali kata konsisten sudah diutarakan sama teman-teman. Karena bagi yang Islam, Rasulullah aja ayat terberatnya adalah konsisten, tentang istiqomah. Bukan tentang zina, bukan tentang mabuk, bukan tentang makan babi. Tapi ayat terberat bagi dia itu adalah istiqomah. Karena berat. Kalian bisa bikin konten, oh gampang pak, gampang mas. Seminggu satu konten, seminggu atau 2 minggu satu konten. Bisa nggak bulan depan sebulan 2 konten juga sama seperti bulan lalu? Padahal bulan depan kalian ada hajatan nikahan. Belum tentu kalian sehat juga, mungkin lagi sakit. Atau ada urusan lain. Atau misalkan channelnya bermasalah. Kan belum tentu, ada faktor eksternal dan faktor internal yang membuat kalian gak konsisten. Makanya berat itu konsisten. Sehingga untuk mencapai target adalah namanya planning. Nah, nanti jika kalian menghadapi di bulan kedua, bulan ketiga, kok gue gak dapet duit mulu ya? Kok malah ngabisin duit terus? Satu, kalian ngincer duit, di saat duit gak dapet, patah semangat. Makanya bermulalah dari hobi. Hobi walaupun rugi, yang penting seneng. Nah kalau misalkan udah seneng, makanya jangan, Pak dia nge-review game. Ya karena dia seneng game. Ya kalau lu senengnya ngobrol, lu reaction aja. Lihat, menurut lu gimana bro? Menurut lu gimana tuh? Konten kayak gini, enak, bla bla bla. Gitu. Daripada gue suka ngobrol, gue nggak tahu soal gadget, tapi gue pengen kayak dia biar gue dikenal. Lah, nggak bisa. Gitu. Semua orang punya jalan suksesnya, kunci suksesnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, penutup, monetize itu sebenarnya buat nyemangatin kalian, buat semangatin. Jadi kenapa lagi YouTube? Saya bilang belum ada bisnis lain yang tadinya harganya dari 10 juta langsung menjadi 30, langsung menjadi 50, dan itu uang terserah kalian, maksudnya tidak ada batasan. Mas kok mahal banget sih harganya, kok jadi 50? Kreativitas itu kan nggak bisa diukur banget. Ya ide-ide kita gitu. Kita bilang, oh Main Place misalkan bikin di endorse sama BMW misalkan, atau di endorse sama Zilinggo ya misalkan, sama Zilinggo. Kalau kita bilangnya kita 100 misal, siapa yang mau komplain? Wah capek pak, kita kan nge-review KOL, kita atau selebgram, kita bayar selebgram sekian, idenya sekian, kita ngeriset. Kalian akan, iya juga sih. Tapi kalau kita jualan produk, Main Place jualan produk, kalian ngebandingin, apaan sih produknya? Oh produknya sweater, harganya 1 juta, tulisannya Main Place. Aduh agak sayang ya, mendingan kita beli Asia, Ata ya? Ata. Itu tagline-nya. Mas Lukman ini nih jual sweater juga soalnya. Itu tagline-nya. Bukan AHA, bukan AHA. Bukan AHA. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi YouTuber, silakan sesuai dengan passion. Pertama adalah passion. Yang kedua baru purpose. Maksudnya adalah passion without purpose is nothing. Lu suka nggak menghasilkan, gue yakin semangat lu turun.
dan menghasilkan tapi lu nggak suka, gue yakin lu boring. Makanya ada passion, ada purpose, sehingga baru jadi bisnis gitu. Jadi di tema selanjutnya kita sama-sama nunggu gimana sih monetize buat teman-teman yang udah tahu cara monetize. Ya mohon bertawadu aja, siapa tahu ada temennya yang belum mengerti soal monetize. Jadi biar teman-teman yang lanjutin. Oke, silakan. Dari YouTube, jadi sukarela YouTube ngasih duit ke kalian itu bukan sebenarnya bukan sukarela, lebih tepatnya kayak ya lu udah bikin channel gua website gua rame bray, nih gua kasih duit lu gitu loh, jatuhnya kayak gitu kan.